pengrajin itu Saya bisa menawarkan masak, model bisa yang sudah masak, biasa ya. mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku tuh selanjutnya belajar, Teras UMKM gimana sih bersama cara Pro makeup 4 yang benar RRI dari Palembang. kepentingan aku tersebut, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolurku di mana berada. Siang Bas ya? Apalah sudah sore gitu nih? Siang. Kalau lah sudah sore ya. Nama subuh dah. Ya di siang hari ini Bas ya kita bertemu di acara Teras UMKM Loka Kito. Iya, bareng dua racun. Dua Sikok racun tikus, sikok racun apa singanya. racun Iya. cyanida. Jangan nyebut merek. Tit. Iya, bareng dua racun mak ini lagi ada Cik Abbas dengan Cik Gaya. Ya. Di Teras UMKM kita Loka kita ini kita sudah kehadiran tamu yang datang jauh dari sana. Wah, dari mana nih ya? Iya, dari India sana. Iya. Ini membahas tema martabak Bombay, cita rasa akulturasi budaya masa ke masa. Nah, hadir sudah di studio Perempat RRI Palembang. Cek Rena. Cek Gena. Sapa dulu, halo, assalamualaikum Cek Gena. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat deh. Sehat, alhamdulillah. Lain kan kalau yang apa Cek Gena itu kang kawan sano kan dengan kita sini ya deh. Kalau dia dari India, kita dari Arab maklum. Ya, hari ini di Teras UMKM kita, Cek Rena merupakan owner dari martabak Bombay asli ya. Yang ada di kawasan mana Cek Gena? Kalau yang untuk cabang pertama di Jalan MP Mangkunegara, MP Negara. Patal Kenten, yang cabang kedua di Jalan Swadaya, Talang Aman Kemuning. Dua cabang Bos kau. Ngatur Aku kalau Bombay ini ingat ini. Kuci-kuci hotai. Yo, kalau Abbas pernah melok main juga Melok film. main. Iyo, Jadi- nama filmnya judulnya Kucek-kucek kebaik. Nggak tahu bajunya kali kucek-kucek kebaik deh. Iya, tentunya di suasana siang hari ini di Teras UMKM kita mungkin pengen mengulik ya, pengen tahu cerita Rena perjalanannya, di mana yang kami tahu kan, yang Cek Gaya tahu ya, itu kan dari pernah kita ngobrol-ngobrol bahwa usaha martabak Bombay asli ini sudah ada sejak tahun 1984 dan ini merupakan turun temurun artinya ya. Nah kalau boleh cerita sedikit Ren, kira-kira kenapa sih Anda memilih usahanya tuh martabak? Singgahnya ya. Dari tahun 1980 sebenarnya itu dimulai dari nenek kami dirintis gitu. Memang dari dulu nenek tuh tukang masak kalau orang bilang zaman dulu tuh kan. Kokinya ya, chef gitu. Nah jadi dari waktu ke waktu ternyata yang maju tuh usahanya terima pesanan kayak nasi segala macem, tapi yang masakan khas India gitu. Nah ternyata ditekuni diteruskan sama mama itu usaha martabak. Sampai sekarang gitu. Itu yang menonjolnya ternyata di martabak. Nah di martabak ya. Martabak yang memang jadi primadona. Nah, yang bisa sampai berdiri sampai sekarang tuh martabak yang bertahan. Martabak yang bertahan. Untuk terima pesanan nasi minyak, nasi biryani, masakan khas India berupa kari kambing, kari ayam itu kita ready untuk catering. Oh, ready juga untuk catering juga. Catering. Ada Jadi orang bukan pesen. cuma sekedar martabak saja. Iya, Jadi dari tahun 1984 merupakan usaha turunan, Bas ya? Jadi kalau apa namanya pada waktu awal-awal dulu memang ada usaha lain selain martabak ini ya. Selain daripada martabak. Jadi awal mulanya tuh sebenarnya masak, nasi ya? Nasi gitu. Martabak juga tetap, cuman yang menonjolnya ke sekarang tuh ya martabak yang martabaknya. Di samping itu mamaku juga terima pesanan cateringan dari catering yang
sudah ada di Palembang nih dulu, kayak contohnya salah satu ada catering di Metasari gitu. Nah itu nasi minyak, martabak itu kan biasanya untuk snack kan. Kalau Iya. catering kan biasanya nasi tetap makan Nasi, menu utama, paket-paket tapi snack ya. kan biasanya di martabaknya gitu. Nah jadi Oh, seiring iya. berjalan martabak maju, nasi minyak pun begitu. Berarti beriringan ya. Gitu. Cuman berkembangnya zaman sekarang kan banyak juga orang yang jual kan. Tergantung selera dan selera orang yang makan gitu. Kalau ngomong ke masalah tadi, Rena sempat menyinggung bahwa banyak juga nih yang mungkin mewabah ya, ibarat kata wong yang jualan martabak seperti Rena. Apa yang membedakan martabak yang kualitasnya, yang maksudnya yang usaha Rena ini dengan mungkin martabak lainnya? Rena mungkin tidak membedakan usaha orang dengan Iya. usaha Rena, tapi ada Yang ciri spesial, khas iya, satu spesial sendiri dari usaha kita Rena. tuh ya, itu tadi bumbu. Bumbu. Cara kita masak, bumbu, bahan-bahan baku gitu. Bumbunya yang seperti apa nih Ren yang membedakannya Ren? Ya bumbu salah satu, misalnya kalau kita pakai usaha buat makanan apa ini, nah salah satu bumbunya itu memang yang kita buat sendiri, racik sendiri bumbunya. Racik sendiri. Jadi Ada memang salah satu resep keluarga bener ya? Ada salah satu bahan baku juga yang kita misalnya beli dari India sana, misalnya gitu. Oh, Contohnya jadi gitulah, barang kurang langsung lebih. dari India, Pak. Langsung iya. Itu berarti Misalnya kita jual menu untuk sekarang kan kita jual ada menu minuman teh tarik. Nah bumbu teh tarik itu kita bumbu rempah-rempahnya minuman itu tuh kita pesan dari sana, tehnya gitu. Nah jadi apa istilahnya tuh memang benar-benar originalnya memang dari dari Sano ya, dari Indianya. bumbu yang membedakan itu ya itu tadi bumbu sama cara memasaknya, teknik memasaknya. memasak. Oke. Karena setahu aku teh tarik itu memang yang dilempar-lempar itu ya bikinnya ya. Bener dah? Tarik mang. Bener ya? Ada yang begitu di kota-kota tertentu, tapi kalau di kita enggak. Oh gitu. Karena itu kan salah satu ciri khas ya. Ciri khas, Di yang namanya justru mereka Daya tariknya namoi di situ ya. Tarik itu emang digoyang-goyang kayak itu kan. Orang bilangnya di sini teh tarik, sebenarnya kalau dalam bahasa India dia itu chai tea, seperti masalati gitu, teh yang dimasak dengan rempah-rempah, menggunakan susu. Apa tadi namanya? Chai Chai tea. tea, chai masalati gitu. Orang bilangnya kalau di sini teh tarik gitu. Terkenalnya dengan nama Iya. teh tarik. Karena lebih familiarnya ke Iya, situ kan, familiar chai ke tea. situ. Ternyata ada nama lain, Cek. Iya. Selama ini kita kan ngogok-ngogok bae, glok. Pokoknya taunya nego. Tahunya teh tarik. Iya. Itu lain yang nariknya ya, Dai. Oke, tari tahun 1984 Ren. Ini kan perjalanan yang tidak singkat ya, Bas ya. Berarti sudah berapa tahun nih, Bas? Berapa tahun? 20 Berapa dekade berarti ya, Cek tuh. Lana 30 40 ya. Bener gak sih? Iya, 40-an ya. 40-an kan hampir. 40 tahun perjalanan usaha. Pasti kan ada jatuh bangun ya, Ren. Ada Nah, ini mungkin bisa diceritakan dengan kawan-kawan. jatuh bangunnya itu ya mungkin kendala di kalau dulu mama itu merintis usaha, nenek itu dari kaki lima. Oh. Dari kaki lima. Dari kaki lima. Ngemper gitu. Apa masih kaki dua, Bas? Wah, kaki aku. Kaki dua kan? Jari aku 5. Maksudnya itu dia Jangan segi-segi no. Kita selu-selu bae. selesai jadi ya. Jadi dari pinggir jalan kontrak, pindah sampai menetap di satu tempat gitu. Dulunya juga sering ngisi, mama ada usaha mencabang gitu. Kalau dulu kan zaman sekarang disebutnya cabang. Kalau dulu kan zaman mama buka usaha tuh ada Prabu Indah Mall, Prabu Indah Negaria. Iya. Oh, jadi sudah sampai ke mana-mana ya artinya. Iya, Dan memang artinya sudah dikenal Bas ya itu Bas. Iya. Oke. Nah, apa tantangan nih, Dek? Mungkin tantangan yang dihadapi ketika melangkah memulai sebuah usaha itu. Tapi kan kalau ini sudah turunan ya. Ibarat kata wong sudah kenal, udah tahu sih itu. Nah, ini kalau Rina Dewe ini kan sebagai generasi penerusnya. Tantangannya tentunya apa nih Rina? Yang kaitannya kan karena kalau sudah dari Lamu wong taunya itu lemak loh. Itu ini loh itu. Pasti kan berkaitan dengan menjaga citra tersebut. Bener. Silakan disebut. Tantangannya sama seperti orang pada umumnya buka usaha baru.
tidak seperti yang usaha mama di Jalan Mangkunegara itu yang memang sudah langganan, Sudah jadi ya? tersedia di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan itu pun Iya, di iya. GrabFood, ShopeeFood dan GoFood itu mama yang didatangi, bukan mama yang mendaftarkan. Usaha martabak Bombay yang di Jalan Mangkunegara itu mama yang didatangi oleh mereka untuk ayo join gabung gitu. Bukan mama yang mendaftarkan, bukan. Tapi kalau untuk Didatangi oleh maksudnya? mereka untuk ayo join kerjasama gitu. Oh dengan dari E-commerce apa, ya? orang iya. E-commerce ini ya, E-commerce ya. sebetulnya. Heeh. Itu mereka yang ngajak kerjasama, Bu ini gini-gini. Tapi kalau untuk Rena karena baru pemula, jadi memang sama-sama kayak orang pada umumnya buka usaha baru. Tidak sama jalan ceritanya. Kalau ini sudah ada pelanggan, ada pasarnya. Kalau Rena belum, masih merintis. Walau sudah berjalan 3 tahun, tapi insya Allahnya, alhamdulillahnya itu sudah ada pelanggan. Dan mereka ya seperti kata Cek Gaya tadi kan, aku makan tapi rasanya beda, enak gitu. Nah itulah tergantung dari orang yang makan, pelayanan kita, sama menjaga citra rasa tadi, walaupun cabang gitu. Iya, iya. Tapi biar memang ini kadang-kadang yang terjadi di lapangan di ini ya. Misalnya nih ada yang tempat mamanya Rena kan, kemudian ada yang Rena buka. Kadang-kadang ada wong komen, kok tidak cak raso yang di situ kan? Kadang-kadang cak itu kan. Iya, memang benar. Itu pernah terdengar Pernah komennya. terjadi, padahal kita untuk pabrik dapurnya tetap satu Sama. tempat. Iya. Ada kata wong tuh ndak setangan katanya kan. Iya, Tapi memang komen-komen cak itu sering terdengar juga ya. Dan untuk ngadepi Menghadapi seperti itu siapa ngadepi cak ini. kita kasih penjelasan. Kalau uji saya lemak sih. Iya, kalau uji saya Kalau gitu Rena ya. cuma bisa kasih penjelasan yang semampu kita. Oh, iya. Jangan melebih-lebihkan, jangan berbohong pula kan. Iya. Karena orang juga zaman sekarang sudah pinter kan. Bener. Orang bisa menilai sendiri orang ini emang bener enak atau dibuat-buat kayak itu. Nah, terkadang juga mungkin balik lagi ke selera lidah orang masing-masing Kak, kayak gitu. Ya karena terlepas dari itu kan mungkin dia seleranya di tempat yang pertama kan. Yang kedua nih mungkin ada yang kelebihan bumbunya. Padahal sebenarnya maaf ngomong ya dapur yang sama Ren ya. Benar, dapur yang Dasar merekanya saja pecah itu ya. cuman kita juga sebagai pelaku usaha tidak bisa Ya harus marah. menerima betul, harus menerima betul. Minta kena kiki dia. Uji saya tadi kan lemak uji saya kan. Oke, Rena, ini kaitannya tentunya dengan usaha yang sudah dirintis dari sejak lama, sudah 40 tahun lebih begitu ya, dan juga dengan segala suka dukanya jatuh. Nah, yang kita kepengen tahu juga Mas yang paling best seller mungkin ya dari usaha Rena nih apa? Karena Rena tadi nyebutkan kan dari mama tuh awalnya dari catering ya, masak-masak segala macam ya itu kan, baru akhirnya ke martabak dan akhirnya fokuslah di martabak, tetapi tetap stay juga untuk nasi dan segala macam ya itu kan. Nah kalau untuk mungkin yang menjadi best seller mulai dari mungkin masakan India dalam artian yang kata Rena tadi ada masak-masakan cak nasi kebuli dan segala macam, terus juga martabak ini yang paling best seller apa nih? Kalau untuk yang paling best seller martabak kita tuh ada di menu spesial roti cane sama martabak telur ayam dan telur bebek. Kalau untuk yang varian sayur dan daging itu di martabak spesial. Jadi di menu kita tuh ada martabak sayur dan martabak spesial. Bedanya kalau martabak sayur itu isinya telur, sayur dan bumbu. Bumbunya ada bumbu khas tersendiri, beda sama orang martabak orang. Nah, kalau martabak spesial itu telur, sayur dan daging sapi. Nah, kalau untuk martabak varian menu telur itu di telur bebek, telur ayam. Roti cane itu untuk varian rotinya. Varian rotinya. Kalau yang martabak sayur itu tadi yang di martabak spesial yang pakai daging. Roti cane itu yang roti yang cak mana sih Ren sebenarnya? Roti cane itu roti yang kosong, dia nggak ada isi, tapi adonannya tuh gurih, rotinya gurih. Tapi makannya tetap pakai pakai kuah kari. Tetap pakai Kak, tetap. Roti cane. Beda dengan ragit Beda Beda kalau ragit. Aku pernah jingok wong buat roti cane tuh, jadi digolong-golong dulu, dia kan bener ya, digolong-golong terus dipecah di bundar itu, kayak pecah
pada pas dia masak tuh ada pecah renyah-renyah di situnya tuh. Nah, tapi memang makannya bukan makan kosong tapi Itu digoreng, Ren? Tetap digoreng itu. Oh, tetap digoreng. sama cak dengan ke Tapi martabak adonan juga. proses buat roti cane beda sama kita buat untuk adonan bola martabak. Iya. Beda dia. Beda. Ininya ya. Oke, untuk dolar yang nak bertanya langsung kami persilakan Mbak ya di line telepon. boleh. 0711 351 ya. Mungkin nak bertanya-tanya kiki kok cak mana ininya ya deh, nak pesen di mana boleh ya deh. Kita persilakan saja untuk mengongkon. Ya dulur untuk bisa bergabung di line telepon 0711 351 21 menit lewat dari jam 11. Nah, Rena, kita juga kepengen tahu nih Ren. Terkait dengan bahan baku tadi Rena menyebutkan bercerita tadi di awal ya bahwa bahan baku ya datang dari India langsung. Dari India langsung. Nah itu kan tidak gampang Ren. Iya memang. Maksudnya untuk bisa mengadakan itu jatuh kan di ini. Nah itu mana ada kendala dalam tentunya pengadaan dari tentunya bahan-bahan baku jatuh. Kalau kendala tuh sudah pasti ada. Cuma kami tuh sistemnya tuh kayak memesan terlebih dahulu gitu nah. Ada stoknya. Istilah kata tuh PO dulu. Iya. Nah itu biasanya kalau PO itu berapa lama Len? Bisa jadi setengah bulan gitu. Lumayan lama. Jadi artinya Rena sudah harus mempersiapkan misalnya kayak itu. Bahan ini bakal habis habis. setengah bulan lagi bakal habis sudah pesan ya itu. Jadi harus selalu ready artinya. Iya harus ready karena kan kalau untuk martabak kan kami tiap hari ready. Ya benar. Nah kalau untuk bumbu-bumbu tidak semua bahan baku kayak kentang apa itu tidak semua kita ambil dari sana. Bahan-bahan tertentu. Iya, yang kayak untuk rempah-rempahnya rempah-rempahnya ya. Apa bedanya rempah-rempah sana sama sini Ren? Bedanya Tapi ini memang lain, harum itu lain. Iya. Kita kadang masak kari biasa beda. Kalau di Indonesia kan ada kapulaga juga kan. Itu kan beda sama kapulaga India. Beda dia. Iya. Maksudnya bedanya cak Ren? Bentuknya? Iya bentuk warna Rasa? beda, rasa juga beda. Oh, lebih kuat tajam atau yang lebih India? Lebih tajam yang India. Dan harga juga tentu lebih mahal. Bukan berarti punya Indonesia tidak bagus. Iya, tidak benar. bagus, tapi ya itu tadi balik lagi kita memang pilih bahan yang memang Ya karena memang kulturnya itu karena kan karena dari memang sana, dari sana. awalnya Jadi memang pakai itu kan. semahal apapun itu kalau memang itu cita rasanya kalau kita ubah kan orang ngomong kok rasanya beda. Iya. Salah pula. Tapi kalau misalnya ini kan yang namanya harga itu kan turun naik ya. Iya. Ini ada fluktuatif ya. sempat ini enggak misalnya pada saat ini harganya lagi naik agak dikurangi apa namanya itu. Iya, ada enggak misalnya dalam proses pada saat mesen bumbunya. Kalau itu tidak Tidak ada mengurangi cita rasa, tidak mengurangi ukuran ya. Karena kalau kami tuh jualan kami juga ikut makan. Apa yang dijual itu kami juga ikut makan kayak itu. Jadi kalau kita mengurangi rasa makanan kita ya kita juga dampaknya ke kita juga kan. Kok udah enak beda rasanya kayak itu. Apalagi orang yang Ya makan. apalagi Mereka konsumennya kan, konsumen kan mengeluarkan uang untuk beli martabak itu kayak itu. Jadi harapan mereka juga pasti ini enak kayak itu. Nah, sama kayak kita juga kalau jajan keluar pengen yang enak walaupun kita keluar duit tapi pengen yang enak. Kayak itu. Kalau untuk tantangan Ren apa dia Ren yang dirasa keren? Tantangannya sekarang nih zaman kan sudah berubah. Kalau dulu kan mungkin usaha ini berjalan maju sampai sekarang bertahan. Kalau dulu kan Wong tuh lebih seneng face to face. Kalau sekarang kan Wong bukan cuma face to face, lebih ke online seperti itu. Kalau dulu kan memang martabak yang jual belum begitu banyak. Kalau sekarang kan sudah banyak tergantung. Tapi banyak beda rasa Ren. Serius. Kasarnya cek ini, kalaupun ada harganya lebih high sedikit, tapi kalau rasanya itu enak, itu akan terus didatangi orang. Bener, repeat order istilahnya. Iya, ketimbang yang dia, memang lebih murah nih, lebih ini jajannya, tapi ternyata rasanya B aja jatuhnya. B aja. Iya. Ada ke B ajanya. B aja banget emang gua. jadi kayak ini apa tuh maksudnya tuh kayak ini Cik Gaya. Balik lagi tuh tergantung selera. Iya. Ada kan orang tuh langgaran, aku udah puluhan tahun langgaran sama kau, tapi ternyata dia beli tempat lain. Nah, itu kan tidak bisa kita paksa. Benar. Betul. Jadi
Kalau memang pelanggan yang itu dia akan repeat order sendiri tanpa kita paksa kayak gitu. Benar. Oh ini kalau ngagangi kan. Nah, Iya. Apalagi Awas. kalau sudah musim lebaran itu orang liburan kan pulang balik kampung mudik. Nah, Pasti kayak datang dia "Bu, nak makan martabak gitu, Bu, kan, udah lama salah nggak sikonya. ketemu, gini, Bener, kangen bener. aku gini-gini." Nah, itu yang buat kita bertahan tuh di situ sebenarnya tuh. Oke, ini menarik nih. Jadi ibarat kata pemesanan itu akan semakin banyak ketika jelang Ramadan ataupun jelang Lebaran begitu. Ini ya pesanan-pesanannya meningkat. Itu kalau dalam satu hari Ren kita boleh tahu Ren untuk tentunya kami ini biasa kalau ngobrol cek ini harus ngomong ke kekipuan kami Iya, itu kan. Ya ibarat kata dalam satu hari itu kalau kita boleh tahu untuk penjualannya cak mana Ren? Berapa porsinya maksudnya? Iya, betul. Rena tidak munafik ya, kalau memang lagi sepi ya kita tidak Sepi, mungkin bisa ya. dalam waktu satu hari itu laku 1 peti telur misalnya. Oh iya. Jadi ya kalau lagi rame alhamdulillah gitu. Tidak bisa Rena sebutkan berapa porsi gitu, tidak bisa karena bisa, itu tergantung hari-hari tertentu gitu. Apalagi kalau hari dingin, hujan-hujan cak yang main Kalau kata wong tuh lagi yang akhir anget bulan buntu. Iya, benar. Iya, jadi kalau misalnya ini artinya tetap lah tiap hari itu pasti ya. Pasti Pasti. rezeki dari Allah tuh pasti ada itu. Pasti ada. Kadang kita buka usaha tuh tidak mungkin tidak ada hasil. Nah ada ketakutan nggak Ren? Kan walaupun Rena ini sebenarnya sudah usahanya tuh ibarat kata turun temurun ya, tapi tetap dari nol kata Rena tadi. Aku adalah perintis bukan pewaris, ya kan? Kira-kira itu kan aku adalah perintis bukan pewaris ya itu kan? Karena yang laris manis kata Rena tadi dari tempat mama ya itu kan? Yang punya Rena kan namanya tetap jadi tetap perintis seperti itu kan? Nah maksud ceknya apa tadi? Nak ceknya tadi? Tak nanya lupa. Jadi ibarat kata cek ini dari pemikiran Rena Dewe ketika awal-awal memulai sebagai perintis ya tuh. Ada ketakutan enggak di dalam memulai usaha tersebut? Sudah pasti ada. Medu-meduan gitu. Cek ya. Ada perasaan aku ikutin harga mama takut kemahalan karena kami baru. Tapi kalaupun kita di bawah harga toko pertama kan tidak fair kayak itu. Walaupun usahanya punya orang tua dewe gitu. Satu, kedua jangan menjatuhkan harga ini ya. Ada enggak kira-kira yang beli, tapi alhamdulillah dukungan itu datangnya dari orang tua dewe, saudara. Gitu nah. Jadi ya dijalani dibuka tetap walaupun keadaannya macam mana tetap Rena buka, sepi Rena tetap buka gitu. Oke, Rena kaget kita bakal lanjut lagi, Abbas kita bakal lanjut lagi kaget. Kita dengarkan dulu ada sikok lagu pilihan berikut ini dari punyanya Poppy Lisung dengan Rindu Palembang.
cinta putri nan ayu duka lago melanda kalbu. Jangan musim megap tempat lahirku, lamun niat daku merindu, oh Palembang tanah airku, oh Palembang tanah Masih bersama kami. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si Covid. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Loh, kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku. Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Oke, masih di 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang, masih di teras UMKM Loka kita Tadi sudah kita dengar ada sih kok lagu ya yang rindu dengan Palembang, apalagi rindu dengan makanannya. Salah sikoknya adalah martabak Bombay. Ya, martabak Bombay asli dari Reno, owner dari martabak Bombay asli. Nah, dodolurku di mana Bebrado, kami juga mempersilakan kalau yang nak bergabung bertanya langsung dengan narasumber kayak di line telepon 0711351656. Rena, kita kepengen tahu nih Rena, kan cabang sudah ada di tempat Mama Siko ini deh. Nah, mungkin kalau yang kepengen pengen misalnya nak mesen ataupun juga nak kepengen apa ibarat kata nak merasakan order itu kan, itu di mana nih Ren? Di nomor telepon maksudnya atau alamat? Boleh. Alamatnya dari lokasinya di mana bae kan katanya ada juga dia apa Kamang Iwa. Ya, kalau yang di jalan di cabang yang pertama itu di Jalan Mangkunegara, Enten, Simpang Patal, di samping Apotik Asia, di depan Pasar Ikan Modern. Ya, Pasar Ikan Modern. Kalau untuk yang di Swadaya itu di Jalan Swadaya, gerbang Stisipol, Chandra Kecamatan Kemuning, Talang Aman. Kalau yang di KI itu, kalau yang di Mangkunegara dan di Swadaya tiap hari buka. Tiap hari buka. Kalau yang di KI itu kita di setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu di dekat
orang Senam itu, Jalan Tamrin itu. Iya, iya, di iya. Jalan Tamrin Dekat-dekat ya. ini rumah wali kota tuh ya. Jadi aman Rumah habis dinas. dari senam-senam pagi, jalan-jalan Cek Ren Iya, ya? ha-ha. Itu dari pagi ya di sana? Itu dari jam 6 tuh sudah ready. Sudah ada. Sampai jam 10 jam 11-an. Jam 10 jam 11. Nah, jadi habis dari senam-senam jalan pagi, habis sholat subuh ya, olahraga pagi, Cek ini sarapan pagi di situ. Ada Wah, mantap. martabak. Kalau untuk yang di KI kita ready-nya martabak, nasi kebuli dan teh tarik. Oh, adu galau berarti kalau di situ ya, kalau misalnya pas di hari itu Iya, ya. ha-ha. Hari apa itu biasanya Ren? Itu hari Minggu, setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu yang di KI. Yang kita jual di situ tuh martabak, nasi kebuli ayam tandoori dan teh tarik yang ready di setiap hari Minggu. Jadi memang buka stand di situ ya. Ada stand di situ. Nah, kalau di apa istilahnya kita perbandingan ya dari dijual-jualan di KI, kemudian memang buka toko tuh kan, terus juga mungkin ada di ini. Kalau menurut Cak Rena Dewek lebih banyak yang lebih banyak yang di toko atau justru yang di KI Jadi ini di KI lebih bisa lebih naik ini. lagi apa Cak Mano? Kalau yang di KI ini baru sekitar Oh, baru. 2 bulan lebih, jadi masih mencari pelanggan. Oh, tapi kalau yang di itulah sudah banyak pelanggan ya. Jadi kan kalau kita nih usahanya dibuka di daerah Kenten, mungkin untuk pelanggan Kenten Perumnas mungkin sudah banyak orang tahu. Oh ini memang tempat kami beli biasa daerah ini. Nah, jadi Rena berusaha mencoba, aku pengen keluar nih cari tempat yang orang belum tahu banyak. Nah, ternyata alhamdulillah sampai sekarang responnya Positif. gitu. Ini jadi setiap orang makan nanya martabak apa? Martabak Bombay asli Bu. Ini di mana ini? Nah, jadi dari situ banyak orang oh ternyata pas buka di sana belum banyak orang tahu walaupun kita jual sudah Sudah lama Nah, dari 8 tempat ya tuh. Apa istilahnya tuh justru akhirnya yang di KI ini jadi semacam marketing dewek ya. Marketing sendiri. Karena akhirnya wong nanya, oh ini kalau tempat biasanya di mana kan, karena kan kalau misalnya wong yang seneng tuh kan datang di KI. ada respon memang yang kayak itu kan bertanya dia di mana sebenarnya tokonya, lokasi di mana kayak Iya, gitu. iya, iya. Karena mungkin kan kalau mereka mano tahu bukan cuma nak mesen di hari Minggu baik kan. Itu kan datangnya di mano. Iya, Nah, iya, itu iya. melayani home service pelayanan ke rumah. Jadi misalnya ada acara open house untuk lebaran, untuk buka puasa bersama, kami bersedia untuk buat di tempat. Buat di tempat. Oke. Itu Saat di tempat. ya itu juga dari dulu sudah dilakukan. Oh, sudah. Jadi untuk pelanggan kami memang dari dulu begitu, misalnya Bu aku mau open house untuk lebaran keberapa gitu. Maunya buat di tempat. Jadi standby di tempat gitu ya. Iya, iya. Jadi memang benar-benar presnya nih Ren ya. Gitu. Dan mereka bisa melihat secara langsung Cak Mano kita Kita mengolah melayani dan mengolah hal Ah, tersebut ya. gitu. Oke, Rena, terkait dengan tadi sempat dikatakan merupakan market tersendiri. Kalau kita namanya punya usaha pasti harus ada branding, pasti harus ada gitu nih ibarat kata nak sosialisasi, iklan atau mana lah kira-kira kan. Kalau Rena sendiri di dalam membranding, di dalam ibarat kata mensosialisasikan usaha Rena nih, upaya apa yang dilakukan? Kalau membranding tuh lumayan, dibilang lumayan lama belum, baru belajar, masih belajar. Jadi merendah terus ini. Masih belajar, masih berusaha. Oh, cara memasarkan di media sosial tuh begini. Nah, karena kan tidak biasa tampil, jadi berusaha untuk tampil. Jadi mau nggak mau harus Mau belajar. tidak mau, Iya. iya. Jadi Rena berusahanya di media sosial TikTok, TikTok namanya Martabak Bombay Asli, Facebook Martabak Bombay Asli, di Instagram itu Bombay Asli, nama IG-nya. Di situ kita sedia. Jadi Bahkan, digitalisasi itu dimanfaatkan benar ya Ren? jadi misalnya kayak di hari Minggu Kamangiwa itu jadikan konten, misalnya ada orderan dari mana itu kita jadikan konten. Iya. Nah, usahanya di situ. Oh jadi setiap saat pasti dijadikan konten ya tuh ya untuk ininya ya? Bukan untuk apa, cuma sekedar Memberitahu. Iya, benar. Cara pemesanan, Cara pemesanan ya. memasarkan martabak Bombay Asli ini nih martabaknya gini, harganya segini gitu. Nah kalau untuk rega ya. Harganya. Ya rega. Jadi kan kalau pajak kan orang tuh kan taunya tuh lemak.
Nak kita Nak banyak, nak murah. Nak banyak, nak murah. Itu biasanya Cik. Ya, Kan. benar. Tapi kan ibarat kata ada rasa, ada rupa Cik. Kita boleh tahu rega-reganya mungkin. Kalau untuk harganya yang martabak telur Mm-mm. isinya tetap 2 kalau kita. Mm-mm. Itu telur ayam di harga 17.000. Mm-mm. Kalau untuk martabak telur bebek itu di harga 23.000. Mm-mm. Kalau yang varian martabak sayur dan spesial itu kisaran dari 27.000 sampai 38.000. Ada yang telur ayam, ada telur bebek. Kalau sayur telur ayam dia 23. Kalau bebek tadi 2? Kalau sayur telur bebek itu di harga 27.000. 27. Kalau Yang dia telur martabak bebeknya sayur. kalau bebek Kalau telur dia bebek martabak telur bebek saja itu di harga 23.000. 23.000. Roti cane 17.000, teh tarik 15.000. Nah, kalau yang untuk nasi-nasian tadi Untuk nasi itu kadang kan ada Per porsi orang, misalnya. per porsi dia untuk nasi minyak tuh paketan. Kalau yang ayam itu di harga 35 gitu, nasi malbi kari kambing gitu, nah di harga 35.000, 40 gitu. kalau sebenarnya kemasakan India nih cenderungnya ke apa Ren? Rasanya maksudnya dalam arti Ciri khasnya ya. ciri khasnya Cik, kan pedas atau mak mano Cik, nah. Kan dia dari harumnya be rempahnya tajam nih ya Cik, tajam Cik. Menyesuaikan dengan lidah orang Palembang juga. Oh. Jadi udah terlalu, kalau orang bilang kan kalau di Malaysia atau di mana itu terlalu pekat rempahnya. Kalau kita tuh tetap khas kita tapi tidak terlalu pedas gitu. Karena ada juga pelanggan yang memang request, Bu, jangan dibuat pedas gitu. Jangan, misalnya dia pesan ayam goreng tanduri, jangan dibuat pedas, bisa gitu. Ada yang mau pedas kita buat Memang sesuai ayam request. goreng tanduri, ayam gorengnya seperti apa ya? Ayam goreng yang pakai bumbu kita, bumbu India, diungkep, nah tinggal goreng ataupun mau bakar. Sampai kamu tadi per ekor. Per ekor tadi ya. Kalau pakai nasi itu ada kotakan kan. Nah, kalau dulu kan mama jualnya nasi minyak, nasi minyak tuh yang pakai beras kita kan. Tapi ada orang juga yang mau pakai, aku pakai beras India gitu, sesuai request pelanggan. Ikannya yang bahan-bahan itu selalu ready ya? Termasuk beras itu? Soalnya ready, tapi itu bukan menu yang ready di toko. Jadi Iya, tapi minus hamil satu. By request lah ya. Kalau request ada ya masih. Misalnya dia pesan pagi untuk malam bisa gitu. Kalau dia misalnya untuk acara malam, misalnya dia itu nggak bisa. Iya iya iya. Udah dadakan ya Ren ya. Jadi harus ada bayar order juga Iya, gitu. udah. Kalau untuk lebaran ini kan mulai buka-buka itu dari kapan Ren? Untuk lebaran atau puasa? Untuk lebaran puasa tuh dari sekarang ada yang Sudah mulai Udah English ya. Bisa English ya. Mama juga ada jual menu frozen burung puyuh bumbu. Nah, boleh sendiri Ren. Burung puyuh ukuran premium yang besar. Nah, itu dijual jadikan frozen. Per 10 bungkus itu ada di harga 230.000. Per 10 biji, per 10 Iya, bungkus. 10. Jadi 10 burung puyuh. Jadi paketnya 10 ya. Nah, 10 230.000. Tinggal goreng, goreng sendiri. Iya, iya, Dan iya. kalau kami tuh jual ikan frozen juga tapi ikan laut, kayak ikan bawal, kakap, senangi yang sudah dibumbu. Ada yang waktu Ren sempat tunjukkan videonya ya di sosial media dia. Itu kan ada ikan apa Kari ya? kepala ikan kakap. Kalau orang kita sebut kan gulai, Iya. dia maksudnya kayak kari ikan kakap tapi tetap ada bedanya. Apa bedanya dengan gulai? Bedanya kalau gulai kan kayak rasa sayur nangkong, rasa rempah-rempah juga, tapi yang paling banyak kita maksudnya beda. Jadi lebih ciri khas ke India. India. Jadi orang yang sudah makan mungkin tahu gitu. Kita jual itu namanya kari ikan. Kari ikan. Jadi misalnya orang Kalau kan biasanya itu ada request juga bisa. ada yang bilang aku pengen kepala ikan kakap. Nah, kita buat. Nanti dagingnya dia buat untuk digoreng. Bu, nanti dagingnya aku dibumbuin ya, bumbuin dia untuk goreng. Jadi per kilo misalnya untuk kepalanya bayar Iya, gitu. gitu. Yang daging dilain ke gitu. Ada juga yang request pengen kepala kambing. Heeh. Dibuat kari gitu ada. Nah, apa kalau untuk ikan dewek berapa Ren itu Ren? Kalau ikannya tergantung ukuran, ada yang mulai dari harga 50.000. Bawal, senangin, kakap hitam, dijualnya per kilo. Jadi Itu ikan-ikan ini artinya cuma ikan-ikan Ikan ikan laut. laut ya, ini ya dimasak ini kari ya. Jadi mereka kari sebutannya. Kalau kita kari ikan, Kari ikan. kari ayam, kari ayam. malbi gitu. Jadi itu yang menu-menu masakannya ya. Ini ya. Jadi ini menarik nih kalau untuk ibarat kata lebaran itu kan ya kadang kalau dengan daging-dagingan baik. Tapi kan kadang kita mikir juga kolesterol. Iya. Nah, ternyata benar kan? Jadi ada pilihan lain. Nah, pilihan lainnya adalah mungkin di kari ikan tadi ya kan ini. Kalau menu lebaran tuh biasanya orang pesannya tuh di nasi entah itu nasi minyak, entah itu nasi biryani, misalnya dia lauknya maunya malbi atau maunya kari kambing gitu. Nah, itu open house gitu. Kalau support ya, ini perlu yang namanya support ya, Dek. Support dari Ya, supportnya macam-macam nih. Support ini kan mungkin karena ini kan pelaku UMKM gitu kan. Sementara kita tahu pemerintah sendiri itu kan memberikan dukungan luar biasa terhadap pelaku UMKM. Kalau Rena sendiri ada enggak kira-kira support dari pemerintah sendiri ya benar? Dalam bentuk apapun, entah dapat pendidikan kah, edukasi kah, untuk zaman pelatihan atau apa untuk marketing segala macam. Dari pemerintah atau dari ini lah, pokoknya dari berkaitan lah dengan ini ya, dengan dunia industri. Sampai sekarang Belum ada. Cuman karena
mencoba Tidak ikut di komunitas-komunitas kan? Nah itulah itu tadi mencoba ikut di komunitas-komunitas, mencoba gabung di pelatihan-pelatihan. Karena Rena baru jadi masih mencari tahu gitu nah Kak. Jadi ada yang ngajak gitu ayo gitu. Ada pelatihan laporan keuangan gitu-gitu nah. Baru mau ikut, baru mau bergabung di komunitas. Istilahnya biar kalau misalnya kayak laporan keuangan itu biar lebih rapi. Biar lebih kan, rapi. biar Jadi tahu. jangan sampai kasarnya kayak ini gitu apa ibarat kata duit dapur kita dengan duit apa yang Pribadi, hasil usaha pribadi dengan usaha itu tergabung kan kayak itu kan. Masih belajar. Masih belajar di memasukin ini era digital tuh begini nah. Jadi untuk meluangkan waktu untuk ikut pelatihan itu kan pasti ada waktu Benar, kan, benar, jam, benar. 2 jam, 3 jam nah. Jadi masih menyesuaikan. Kayak Cek Gaya nawarin itu kan Rena mikir ini kan bukan Rena yang mencari kan ya, kayak orang yang menawarkan berarti kesempatan peluang. Apa salahnya dicoba gitu. Awalnya sebenarnya takut, malu juga. Cuman Dia agak percaya diri awalnya. tapi setelah dicoba ya alhamdulillah Ya, gitu ternyata lah. ada bisa gitu kan. Jadi istilahnya tuh tadinya introvert ya, galak ketemu. Jadi ketemu. Iya, kalau dia introvert, kalau ini psikopat gitu ya. Melepet. Kalau dari pemerintah bantuan itu Belum ada pemerintah. Oke. Kalau support dari keluarga, dari suami, dari anak-anak. ternyata dukungan tuh banyaknya dari ya, tadi Dari keluarga. gitu. Mereka yang semangat ayo katanya apa biar orang lebih mungkin sudah ada nama tapi tidak semua orang kan mengenali Benar. ya. Jadi kami berusaha mencoba keluar ini nih martabak kami ini spesialisnya beda sama yang lain gitu. Ada ciri khas tertentu balik lagi ke selera juga kan. Nah gitu dukungan datangnya dari orang tua satu suami saudara. Nah awal-awal dulu pada saat buka ini memberanikan diri untuk buka usaha sempat ini maju mundur maju dah pernah mikir gitu. Pernah. Kita ada rasa tidak percaya diri orang bakal beli. Awal-awal kami buka di KI itu responnya tidak ekspektasi, sebanyak. ekspektasi ya. Yang kita pikir tadi di toko kita sudah ada pelanggan, itu kita keluar tuh Belum nggak tuh. sama kayak di lapangan gitu. Tapi itu lagi balik lagi ya sabar. Karena memang tujuannya memang buat kita mengenalkan, gitu kan, cari namu. Kalau jalan instan juga bisa kita panggil kayak orang yang bisa bantu review, tapi Influencer lah istilahnya itu ya. Cuma itu tadi kan biarlah memulainya tuh perlahan gitu. Jadi artinya kita ibarat kata menikmati setiap prosesnya. Nah, itu tadi. Setiap prosesnya. Oke, kalau untuk legalitas Ren, kan kalau yang namanya usaha ini pasti ada. Ya kalau sekarang kan memang harus ya dari pemerintah kan harus ada halal tuh, ada NIB, nomor induk usaha dan kemudian halal ataupun mungkin segala macam yang berkaitan dengan tentunya usaha. untuk memberikan rasa kepercayaan dari konsumen, masyarakat konsumen kepada usaha yang kita jalani. Untuk NIB dan halal alhamdulillah kami sudah ada diurus. Untuk yang haki lagi diurus belum selesai tapi Akhirnya yang terkait dengan ini ya nama ya. Ya dengan hak paten memang perlu ya. Selain itu kadang-kadang ada wong yang mohon maaf ya misalnya ada konsumen yang ecek nyuboy atau dia nyontoh kan kadang-kadang jadi originalitasnya harus dijaga dengan kaki. Benar, jadi lagi proses ya akhirnya. Kalau yang NIB alhamdulillah sudah siap. Itu ada dari apa enggak maksudnya itu dalam pembuatan NIB dan halal tadi. Kalau itu memang dapat kami tidak bayar itu kan. Iya. Pendamping halal itu salah satu. Maksudnya ada pendampingan ya. Dan Dan tidak dipersulit ya. Benar-benar artinya pemerintah itu jalankan program untuk bisa membantu pelaku UMKM ya. Oke. Nah, Rena, ini kita sudah hampir ada di penghujung ya, di penghujung kebersamaan. Mungkin Rena bisa nyebutkan nomor HP atau juga apa ya? IG tadi. Kalau yang belum tahu jangan bisa terus juga platform apa atau dengan service order. E-commerce-nya. Untuk di akun bisnis kita, akun Instagram ada di Bombay Asli. Bombay Asli. Stores. Kalau untuk TikTok dan Facebook itu martabak Bombay Asli. Martabak Bombay Asli. Nomor HP itu ada di nomor 0821 8187 dan 0822 Nomor tapi nomor ini memang satu juga di sosmed ya. Ulang lagi ya. Ya, saya agak lambat kalau tinggal lambatnya ya. Yang untuk nomor HP 0821 81 87 99 dan 0812 74 60 26 11. Ini nomor lama 74. Nomor tahun 2000 itu. Oke, kita sampai di pengalaman selalu closing statement. Mungkin Rena ada pesan untuk para pelaku UMKM yang baru nak merintis. Ya, kan Rena sudah 2 tahun. Dari tahun. Karena memang dari tahun 1984 itu sudah unggul. Baru Rena itu kan baru sekitar 3 tahunan ya. Nah, mungkin Rena ada pesan-pesan sendiri dari pelaku UMKM agar mereka tuh percaya diri dengan apa? Karena dari aku Rena juga awal percaya diri. Ada support system dari keluarga, dari suami gitu kan. Yang pasti keluarga itu lagi ya kan. Itu membuat Rena akhirnya percaya diri dan berusaha memberanikan diri. Mungkin pesan untuk para pelaku UMKM yang berduaan yang suka untuk maju keyword yang li dan pesannya mungkin banyak sabar. Mudah-mudahan usaha. Sabar saat mungkin lagi ngeluh ke orang tua makanya ini sudah sabar enak tidak mudah. Nah itu balik lagi ke orang tua lagi. Sabar jangan tidak ada orang yang beli. Ngeluh kan capek orang keluar. Tapi seminggu atau besok alhamdulillah lumayan. Jadi buat kita memang hari ganti hari itu ada perbedaan gitu. Jangan selalu ngomong sepi terus usaha kayak itu. Kalau sepi kan ada rasa Rena juga ya. Karena juga mulai di sampingan kalau kemarin martabak 3 tahun terakhir tetap ada usaha. Tapi bisa juga ini kayak buka usaha model kayak one frozen kan buka usaha tetap. Maksudnya sampingan aja jadi untuk mikir usaha udah rame-rame. Sebelum dari sini juga saya buka usaha 5 tahun terakhir ini Rena juga sudah pernah usaha yang lain juga. Jadi kalau bisa dirasakan ya. Sebelum Rena buka usaha
yang martabak bisa, mereka juga pernah usaha keliling, bakso, pernah. Bisa udah coba lo ya. Kalau tapi yang merasakan itu menjadi apa? Jadi kreator yang salah. Iya, sama yang sana, Itu usaha feel-nya kan. istilah itu kalau dulu memang dari namun dan cangkul bisa ikut, tapi kalau sekarang tuh mencoba untuk lebih dikenal luas. Sekarang gitu juga kan, bisa walaupun apa yang dikenal mamanya tapi setianya yang bilang gitu kan. Itu tetap juga kami usaha jadi bisa dibilang usaha keluarga, diurus secara sama kayak Oke, ini sebagai penutup ya, closing statement apa yang jadi harapan Rena terhadap usahanya ke depan? usahanya mungkin biar bisa lebih berkembang karena ini usaha dirintis oleh orang tua, nenek, kakek, jadi berharap mungkin lebih baik dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Amin. Kami juga sebagai pelaku usaha berusaha untuk jujur. Itu utama ya, yang utama ya, jujur dan memberikan yang terbaik. Jadi dulu kalau nak mesen martabak Bombay asli itu ada di Jalan Swadaya, atau juga kalau yang di hari Minggunya ada di Kamang Iwa ya. Sama kalau yang apa yang ada di ininya, yang pusatnya di Simpang Patah. di Simpang Patah. Nah, bisa mesennya melalui 0821 8187 9952 atau di 0812 7460 2611 ya. Rene. Kalau untuk yang e-commerce-nya macam ini di mana kalau Kita ada di Shopee Food, martabak Bombay asli, GoFood, martabak Bombay asli Jalan Mangkunegara dan Jalan Swadaya. Terus Grab baru-baru ini kita gabung, ada di martabak Bombay asli, gabung di di Grab ya, e-commerce Grab ya. Oke. Jadi ada kalau ya, jadi kalau nak mesen tak ada payah-payah. Kalau nak datang langsung nak nyingok langsung wongnya sekalian Gus Cak Mano cari praktik dia mau ini masa ya dia itu langsung ke lokasi ya tuh. Tapi kalau misalnya nak pesen secara online pun bisa ya. Oke, Rena sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, tentunya bincang-bincangnya di suasana siang hari ini. Sekali lagi mau kasih untuk kehadirannya dan juga tentunya banyak dari obrolan ini Yang bisa diambil ya. bisa, banyak intisari yang bisa kita ambil yang menjadi edukasi dan juga semangat bagi para pelaku UMKM yang mungkin baru merintis ya kan, agar tentunya bisa punya semangat yang luar biasa untuk Arena ya. Dan sekali lagi tentunya pepatah bijak mengatakan Mas, kalau kita sudah ada di ujung nih, pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau padang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kami pamit undur diri, kami akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.